Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Iwan Tubi Milioner dan juga Setiawan Tiada Tara. Tentunya masih bersama Sekolah Finansial ini dengan Mbak Ati dan Mbak Eki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan dengan metode growth mindset. Nah, penasaran seperti apa? Penasaran dong, masa enggak? Nih, kita langsung tanya nih. Luar biasa. Ini sudah 3 bulan latihan membuka acara. Iya, baru 3 bulan ini, baru ini saya bisa. Oke, dengan Mbak Ati dan Mbak Eki ya. Iya. Mbak Ati selaku founder dan Mbak Eki selaku CEO ya dari Iya, iya. Oke, ini siapa dulu Mbak yang pengen nyampaikan tentang tadi? Iya. Apa itu growth mindset? Ya, monggo Mbak Eki. Oke. Ya, jadi mungkin ini suatu hal yang asing mungkin ya. Iya. Growth mindset itu apa? Iya. Gitu, itu makanan apa Nah. gitu ya, Mas ya. Ya, jadi sebenarnya growth mindset ini adalah kalau dalam bahasa Inggris growth mindset ya, tapi kalau dalam bahasa kita lebih enak disampaikan dan dipahami itu Iya. adalah bagaimana kita terus belajar dan terus berkembang ya. Gitu. Growth itu kan misalnya bertumbuh, berkembang ya. Iya. Mindset itu Iya. pola pikir ya. Iya, pola harus pikir. berkembang. Oke. Ya, ya itu sih. Jadi apa namanya? Sebenarnya growth mindset ini adalah kalau lawannya itu adalah fixed mindset. Ya. Wasitnya? Wah, itu dia. Kan ada lawannya, wasitnya siapa? Artinya ini apa? Ada lawan itu dalam ini ada yang fake, ada yang bertumbuh. Fake itu yang tetap terus gitu ya. Statis gitu ya. Statis. Statis. Ya. Terus itu gimana tuh Mbak? Rata-rata orang ke arah yang fake itu atau ke arah yang bertumbuh itu? Nah, ini perlu ada sebuah riset lagi itu, Mas, Ya. kalau ke arah sana. Tapi memang kalau kita harapannya coba Mas Iwan sama Mas Ya. Setiawan Ya. pengennya yang fix atau yang growth nih. Kalau dari kata-katanya. Saya growth no. Iya, Growth ya. iya, Mas Iwan. ayo. Karena judulnya aja pakai growth tadi. Aku lihat fake kelihatan kita. Aduh. Jadi memang harapannya kami di sekolah finansial itu memang dengan metode growth mindset Nah. gitu. Jadi membawa teman-teman yang belajar tentang keuangan ini kan kalau Kiami dengan metode growth mindset yang mungkin membedakan dengan yang lain gitu ya, bahwa kita akan selalu bertumbuh. Pemahaman ataupun ilmu tentang keuangan, literasi keuangan itu kan memang bertumbuh juga ya, berubah-ubah itu mengikuti perkembangan zaman, ya kan. Zaman dulu kan nggak ada kan dompet digital, Mas. Ya. Nah, sekarang ini anak-anak udah paham dompet digital. Ngasih uang itu kok dulu itu harus pakai fisik. Kalau sekarang kan udah enggak. Nah, ini kan ada perkembangan zaman. Jadi kita memang harus ada. Ini hanya contoh kecil, sebenarnya banyak nanti bisa kalau pemirsa ingin tahu lebih banyak nanti bisa nanti ke sekolah finansial. Makanya sekarang copet-copet tuh kekurangan bahan, iya. Karena dompetnya digital. Belum ada copet digital. belum Copet ada. digital malah belum ada. Enggak ada uangnya. Dompetnya itu, ayo Mas Tiawan, dompetnya ada uangnya enggak? Oh iya, sekarang mulai berkurang sekarang. Iya. Karena rata-rata tinggal minimal banking lah minimal. Iya, sekarang lebih ini ya, lebih praktis Nggak bawa- gitu. nggak berat-berat bawa Nggak usah tebel-tebel. bawa uang tebel-tebel harus ambil di ATM semua itu nggak perlu gitu. Tapi lebih cenderung kita yang penting ada kartunya saja. Iya. Ini ada kartunya nggak ada isinya. Jadi Tapi menariknya unik itu ya loh, Mbak. Terus iya. gimana ya, Tapi Mbak? unik loh, Mas, saya tuh pernah ngelihat di angkringan, Ya. Mas, angkringan Ya. itu aja ada ini mesin. bayar pakai Iya, mesin. iya, bayar pakai mesin. Iya. ADC gitu. ADC. Ada apa dengan cinta itu ya? ADC, ADC. Bayar pakai gesek udah ada juga ya. Iya, angkringan loh padahal. Angkringan dia pakai Iya. gesek. Iya. Luar biasa. Terus jadi ini ya, kalau biayanya sekolah finansial itu tadi ya, selalu istilahnya apa ya, nggak hanya fake tapi mengikuti perkembangannya ya, perkembangan keuangan, perkembangan kondisinya, bagaimana mensiasatinya, Betul. akan diajarin gitu ya. Sebenarnya ada metode apa saja tuh? Mbak, terkait tadi mengelola keuangan tadi. Kan ini metode nih, jadi metode yang lain apa sebenarnya? Metode ya. Ya sebenarnya kalau metode banyak, Mas gitu. Iya. Cuma yang memang kami tekankan di Ini sekolah adalah, finansial ya, itu adalah growth mindset. growth mindset. Nah, kenapa growth mindset? Kenapa nggak mungkin yang metode apa mungkin design thinking atau Nah. apa kan banyak ya, Mas ya. Iya, banyak iya, iya. ininya. Cuma kenapa dengan growth mindset? Karena ya tadi mungkin dia disampaikan Bu Ati bahwa untuk keuangan itu pun juga terus berkembang. Terus berkembang. Nah, tapi kita ingin bahwa tidak hanya kita bisa mengelola keuangan aja, tapi juga bagaimana untuk
sifat untuk terus belajarnya tuh tetap ada. Artinya gini, saat mungkin menerima informasi dari kami gitu, kalau ibarat kalau nggak dipraktekkan juga sama aja kan di situ. Mau pelatihan sebulan, setahun gitu kan. Ibarat udah tahu kalau menabung itu penting, terus besoknya ketemu pizza langsung besoknya ketemu ini langsung gitu. Jadi lifestyle itu akan terus ibarat kalau habit lifestyle-nya itu tinggi ya otomatis kalau kita tidak ada semacam greget untuk kita untuk terus berubah ya sama aja gitu kan. Nah, growth mindset itu di situ itu. Nah, sebenarnya nyambungnya itu adalah bagaimana pengelolaan keuangannya itu dengan sebuah kesadaran diri gitu, kesadaran diri sama ini Mas. Kita tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga transformasi. Jadi artinya kalau informasi udah banyak di luar sana, literasi keuangan udah semakin terbuka gitu ya. Tapi kalau transformasi itu adalah perubahan orang ke arah yang lebih baik. Nah, kita pengennya bahwa sekolah finansial ini membersamai teman-teman semua untuk sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik dengan tadi belajar tetap ya, terus belajar, terus menerima informasi kita praktekkan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita kalau katanya habit itu 21 hari, habis itu 21 hari kita udah menjadi sebuah kebiasaan habit 21 hari atau 21 kali kalau presenter kan harus 21 kali ucapin terus kan lama-lama udah nanti kalau 21 kali kembung. Kali itu kan kali yang gede-gede, kali Progo, kali apa kembung. Dan ini unik loh Mas sebenarnya karena growth mindset ini ternyata dari pengelolaan keuangan yang baik itu juga bisa ngaruh ke produktivitas kita. Mau itu menjalani profesi atau mau kita bekerja di sebuah perusahaan atau kita berbisnis sendiri, itu sama-sama ibarat prinsip growth mindset itu adalah prinsip yang terus membersamai kita untuk terus berkembang dan kita nggak statis. Nggak yang ibarat kalau mungkin sekarang pandemi itu kayak udahlah gitu semua orang juga ngerasain. Nah, tapi kita harus mencari peluang-peluang baru juga yang bisa terus semakin berkembang tadi. Betul. Iya, jadi memang benar sekali ya yang Mbak Eki sampaikan bahwa sekolah finansial hadir itu memang kita dengan metode growth mindset yang mungkin ini yang kami kembangkan, semoga nanti pemirsa juga bisa nanti belajar dengan kami kayak gitu. Nah, seperti apa yang intinya bahwa benar sekali bahwa ini ada kaitannya dengan produktivitas gitu, literasi keuangan. Kita keuangan pribadi kita belajar banyak dimanapun bisa gitu. Tapi kita bagaimana kita mentransformasi diri kita gitu, transformasi diri kita terhadap ilmu-ilmu keuangan yang berada di luaran sana, terus nanti bagaimana kita mau memulai dari mana kayak gitu. Nah, intinya nanti setelah mengikuti sekolah finansial itu nanti diharapkan kita bisa bahwa ini saya itu bagaimana mengelola keuangan dengan sesuai dengan kondisi keluarga kita, kondisi pribadi kita gitu, yang dilihat dari bagaimana kita dapat penghasilan dari mana, kan beda-beda. Ada yang berbentuk gaji, ada yang berbentuk ini penghasilan kalau dividen, kalau mempunyai PT atau pengusaha kan otomatis bisa bagi hasil gitu-gitu, atau menggaji dirinya juga bisa. Nah, itu kalau tidak diikuti oleh wawasan atau pengetahuan ataupun juga sikap growth mindset tadi. Nah, itu juga nanti kalau sifatnya milih yang fixed mindset ya nanti kita nggak akan cepat maju gitu. Terlalu nyantai ya di zona nyaman, sementara zaman berubah. Zaman berubah. Nah, gitu, dengan growth mindset ini kita akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Istilahnya agile ya, Mas. Lincah gitu untuk mengikuti itu. Kalau untuk sasarannya sendiri, sasarannya itu untuk metode growth mindset ini dari sekolah finansial ini menyasar untuk dari anak muda dulu atau tadi business owner atau memang masing-masing perlakuan sendiri-sendiri. Mbak Ati ada Mbak Edi. Mbak Edi. Atau masih banyak. Ini silakan. Oke. Nah, baru ini ya. Sosok langsung minum mana kayak tarian enggak apa-apa. Ya. Mbak Eki. Kalau sasarannya itu adalah ini sih
sasaran utama. Iya. Jadi Iya. ada sasaran utama itu adalah dari segi bisa kita bedakan di customer sama di market, Mas. Oh. Ya, tapi kalau di customer memang kita mereka yang sudah punya profesi masing-masing gitu ya. Mereka yang sudah produktif. Ibarat kalau Iya. di Indonesia usia produktif Iya. itu adalah Iya. usia yang sudah merupakan angkatan kerja Iya. gitu Iya. ya. Itu biasanya di usia ya sebenarnya di 25 tahun ke atas sebenarnya. Iya. Tapi memang sasaran utama kita di mereka yang sudah menjalankan profesinya yang sebenarnya secara literasi keuangan sudah melek semua nih. Tapi kita ingin, mungkin tadi Bu Ati sudah menyampaikan ada semacam step-step gitu menuju financial Iya, freedom, iya, dan iya. pastinya semua profesi siapapun kita pengen financial freedom Iya, ya, duitnya datang sendiri, Iya. bukan ngepet gitu ya. Iya. Ngepet ya orang Iya. lain ngepet Iya, gitu ya. pokoknya yang penting Iya. itu ini kita punya penghasilan dulu. Iya. Nah, itu dengan metode growth mindset ini yang penting yang orang yang mempunyai penghasilan, Mas. Oh, iya. Siapapun itu Iya. gitu. Karena sekarang itu anak masih sekolah aja karena dengan kondisi sekarang ya bisa bisnis online Iya. mungkin Iya. bisa menghasilkan juga. Nah, selagi bisa mendapatkan penghasilan itu bisa belajar tentang bagaimana dengan metode growth mindset ini. Gitu. Oke, sebagai penutup masing-masing ini pengen nyampaikan apa saja terkait bagaimana ini ya tentang apa Growth mindset. growth mindset Growth ini mindset. dari Mbak Eki, nanti kemudian Mbak Ati. Ya, Mbak oke, Eki dulu. boleh. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, metode growth mindset ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita pelajari gitu ya. Sebenarnya nggak cuma untuk case di keuangan aja, tapi juga untuk semua lini, semua aspek kehidupan gitu ya. Nah, ini adalah metode yang memang kita beri semacam kesadaran dari diri untuk terus belajar, dan ini sangat berpengaruh sama keuangan kita ya, sama pengelolaan keuangan, dan akhirnya kita akan bisa meningkatkan produktivitas kita masing-masing. Jadi untuk teman-teman semuanya, terutama sebenarnya kalau yang wah saya belum bekerja nih Mas, tapi saya pengen belajar. Iya. Oke, karena kita juga ada kelas yang khusus teens gitu ya. Yang ini sebenarnya memang kita targetkan untuk siswa-siswa gitu maupun SMP, SMA gitu, yang mereka itu sebenarnya mungkin siapa tahu udah punya bisnis online itu banyak gitu Iya, Mas iya, gitu. iya. Tapi mereka ingin cara mengelola keuangan gak cuma dari dono tapi dari dini ya Mas ya. Iya. Nah itu kan kita ini menjadi sebuah yuk kita sama-sama yuk gitu Ya, ya untuk kita iya. belajar dari sejak dini ini Iya. gitu ya gitu sih. Iya. Ya, monggo Mbak. Ya, jadi ini udah semuanya udah Mbak Eki Ya, sampaikan semua, tapi nggak apa-apa bahwa memang metode growth mindset ini memang kami kembangkan. Ini semoga nanti bisa membantu teman-teman yang pengen belajar tentang literasi keuangan, pemahaman tata cara pengelolaan keuangan pribadi untuk mencapai ke financial freedom atau mencapai step-step yang memang ada tadi ketika masih di financial mess atau dependent, yang pertama dependent mess gitu, terus nanti di stability, terus juga sampai ke financial freedom. Tapi memang mencapai financial freedom itu memang prosesnya juga kita memang butuh step-step tangga-tangga yang tinggi gitu. Itu saja sih Ya. Mas. Ya. Matur sangat ini Mbak Eki dan juga Mbak Ati yang sudah meluangkan waktu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan bersama Sekolah Finansial. Sampai jumpa.